Baik. Kemudian berikutnya ada sistem berbasis mutu. Ini yang paling penting. Jadi UMI itu bisa berjalan dengan bagus dan berkualitas adalah karena didukung oleh 10 pilar sistem itu metode UMI. Yang pertama goodwill management. Ini yang paling penting. Lembaga atau satuan pendidikan kalau tidak ada goodwill manajemennya, maka otomatis saya kira tidak bisa. Saya UMI pun saya tidak akan bisa masuk di sini kecuali kalau goodwill manajemennya itu berjalan. Artinya goodwill management itu adalah bagusnya manajemen daripada ketua yayasannya, kepala sekolahnya menginginkan pokoknya di SDIT Nurul Iman harus belajar Al-Quran metode UMI. Ini goodwill management. Tetapi kalau dari yayasannya kepala sekolah nggak menginginkan, hanya guru-gurunya, saya yakin jamin tidak akan bisa. Baik, lanjut. Kemudian sertifikasi. Ini dilaksanakan 3 hari. Jadi guru yang kepengen mengajar UMI maka harus mendapatkan sertifikat. Lewatnya adalah pelatihan sertifikasi 3 hari. Alhamdulillah di masa pandemi kemarin 2020 akhir kami bisa mengadakan sertifikasi di Hotel Muria. Alhamdulillah. Mudah-mudahan besok kalau SDIT Nurul Iman juga bisa di hotel lagi. Hotelnya Nurul Iman maksudnya. Baik. Kemudian tahapan yang baik dan benar. Artinya apa? Di UMI itu kalau ngajar anak-anak TK dengan anak SD itu berbeda. Cara ngajar anak SD dengan SMP SMA berbeda. Begitu juga dengan orang-orang dewasa. Dan selanjutnya kepada orang-orang yang sudah STW. STW itu apa? Setengah tua. Jadi sepatang puluh 50. Kados Pak Kepala Sekolah ini pun STW. Belum ya. Pak Zainal yang sudah kepala STW sudah 55 Pak nggih. Oh belum. Masih muda berarti Pak. Berarti belum. Kemudian juga sama nanti yang sepuh-sepuh di orang 60 tahun, 70, cara pengajiannya berbeda. Ini tahapan yang baik dan benar. Baik, lanjut. Target yang jelas dan terukur. Jadi di samping kita itu pengajarannya mudah, harus punya target yang jelas dan terukur. Artinya targetnya jelas bahwasanya 1 tahun itu di SDIT Nurul Iman harus selesai 4 jilid. Jadi begitu. Kemudian tahun berikutnya bisa harus sampai Al-Quran. Nah, tahun berikutnya, tahun ketiga sudah sampai tajwid. Tahun keempat sudah ikut munakosyah. Baik, saya perlihatkan. Kemudian target yang jelas dan terukur, punya target dan terukur. Kira-kira kalau 1 tahun itu harus selesai 4 jilid, maka pertemuannya harus lebih banyak. Berarti 1 minggunya itu tidak setidaknya 4 sampai 5 TM. Jadi seperti itu. Tetapi kalau kita targetnya sudah jelas, tetapi setiap 1 minggunya hanya 1 pertemuan, kira-kira ngukut gak? Tidak ngukur. Contohnya seperti ini. Saya perlihatkan. Nah ini termasuk targetnya. Ini tahfidz ya. Baik. Ini target bahwasanya kelas 1, 2, 3 kelihatan nggih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kelas 3 itu, kelas 4 ya, itu sudah sampai tajwid. Artinya kelas 1 targetnya adalah 4 jilid. 4 jilid ini, 1 jilidnya isinya 40 halaman. 1 semester itu 2 jilid. Nah, 1 semester itu kan 6 bulan. Di sini sudah di reng-reng bahwasanya ada 90 TM ya, pertemuan setiap 1 semester. Iya, begitu ya. Di 6 bulan itu pokoknya sudah dikurangi libur, Jumat dan lain sebagainya, maka terkena sampai 90 TM. Maka 40 TM-nya itu 1 jilid. Maka otomatis ketika 1 tahun sudah selesai sampai 4 jilid. Kelas 2 itu targetnya sudah sampai Al-Quran. Kelas 3 sampai Gharib 1 dan Gharib 2. Kelas 4 sudah tajwid 1
dan tajwid 2. Artinya target di UMI itu kelas 4 selesai itu sudah ikut munakosyah. Kemudian kelas 5 dan 6 itu bisa perkembangan. Nanti tadi Pak Zainlang mau pakai metode menghafal Al-Qasimi yang dari mana? Klaten itu boleh setelah itu. Karena sudah bagus bacaan Al-Qur'annya, maka otomatis menghafalnya mudah. Beda kalau jenengan belum bisa baca Al-Qur'an tapi menghafal, ya bisa menghafal banyak tapi tidak bagus. Maka di UMI menekankan yang paling penting adalah yang pertama harus baik baca Al-Qur'annya. Baik, lanjut. Kemudian master learning yang konsisten. Artinya apa? Artinya anak-anak itu yang tadi belum tuntas di jilid 1 tidak boleh naik di jilid 2. Artinya di jilid 1 itu isinya apa? Pengenalan huruf hijaiyah. Ketika anak-anak ini belum bisa membedakan antara ha dan ja dan kha, maka otomatis belum dikatakan tuntas. Maka tetap masih di jilid 1 dan harus diulang kembali di mana dia hurufnya yang belum bisa. Tidak diulang mulai halaman 1 sampai 40, tapi diulang di halaman yang dia belum bisa itu aja. Nah, begitu juga sebaliknya sama. Anak-anak yang di jilid 2 itu belum bisa naik di jilid 3 kalau belum tuntas. Kalau di jilid 2 itu tentang harokat, ketika dia masih bingung membedakan ini atau itu u, maka otomatis masih belum bisa naik di jilid 3 dan seterusnya. Kemudian waktu yang memadai. Artinya kalau memang kita itu butuh waktu, satu anak itu kalau di UMI itu adalah 1:12 sampai 15. Maka waktu harus memadai. Waktunya berapa? 60 menit kalau di UMI itu. Kalau di sini berapa? Sama 60 menit ya. Berarti sama, cukup 60 menit. Jangan sampai muridnya itu 40 atau 12 atau 15 tapi waktunya hanya 20 menit atau 30 menit. Pasti tidak akan pas itu. Berikutnya adalah quality control internal dan eksternal. Ini pentingnya. UMI bisa bagus, quality control internal siapa? Yaitu koordinator. Jadi nanti setiap lembaga itu nanti ketika menggunakan UMI pasti akan ditunjuk ustadz atau ustadzah yang terbaik bacaannya. Itu yang akan ditunjuk sebagai koordinator di lembaga masing-masing. Kemudian internal siapa lagi? Yaitu UMI daerah. Kami nanti akan melihat pembelajarnya ketika supervisi, kemudian ada pramunakosyah, maka internal kami dari UMI daerah. Kemudian eksternal dari mana? Eksternal ini nanti dari pusat langsung. Lewatnya apa? Munakosyah. Lanjut berikutnya, rasio guru dan siswa yang proporsional. Artinya tadi saya bilang 1 guru banding 12 sampai 15. Jangan sampai 1:40 orang ayai. Lanjut berikutnya, progres report setiap siswa. Artinya siswa itu harus punya buku catatan, rapot yang mana di situ diisi bahwasanya anak ini sudah sampai di jilid ini, halaman ini, hafalannya di ini dan ini. Itu penting. Kenapa? Karena biar orang tua itu tahu, kalau di rumah dibawa pulang, oh anak saya sudah sampai sini. Kemudian ada pertanyaan, loh, anak saya kok masih di jilid ini aja, kenapa? Pasti orang tua akan melihat. Kalau begitu orang tua akan berusaha bagaimana anaknya bisa lebih cepat. Jangan sampai tidak punya catatan atau buku repot. Kenapa kalau nggak gitu nanti jenengan bisa dituduh oleh orang tua. Itu si A sudah naik terus, tapi anak saya masih di sini. Apa gara-gara kau nggak suka sama anak saya dan lain sebagainya. Tapi kalau ada progres repot setiap siswanya, insya Allah akan tidak seperti itu kejadiannya. Baik, lanjut berikutnya. Koordinator yang handal. Ini termasuk 10 pilar sistem mutu, bahwasanya koordinator itu nanti juga sangat berpengaruh di keberhasilan pembelajaran Al-Quran metode UMI. Nanti yang mengatur guru ini di mana tempatnya, jilid 1, guru ini jilid 2, kemudian tempatnya di mana, di aula, di kelas dan sebagainya. Itulah guru-guru yang koordinator yang handal yang mengurusnya. Itu diantaranya lah 10 pilar sistem mutu UMI
Jadi kalau kita bisa memenuhi 10 pilar ini, saya yakin insya Allah berhasil. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sudah ngunduh. Ngunduh itu apa artinya? Sudah panen. Jadi itu termasuk daripada sosialisasi hari ini tentang Umi. Jadi ini 10 pilar sistem untuk Umi. Jadi kalau dijalankan insya Allah akan berhasil dengan baik. Syukron ala timamikum. Kemudian lanjut program Umi, kami memprogramkan bahwasanya, baik sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Tidak usah ya, nanti lanjut. Baik, yang pertama lah 7 program dasar Umi adalah tashih bacaan Al-Quran. Ini yang paling penting. Jadi kami bukan menggurui, kami pun juga sama-sama belajar. Nanti kok saat ini di sini ada yang lebih bagus bacaannya, insya Allah kami rekrut juga di Umi daerah. Kalau memang ada yang bagus dan dia bisa sistem, jadi insya Allah sama-sama belajarnya. Artinya nanti yang sudah belajar metode yang lainnya, artinya seperti qiraati, kan qiraati nggih. Pokoknya yang paling penting adalah kita niat ingsun belajar. Niat ingsun belajar. Apa salahnya orang belajar kan? Tidak ada salahnya. Saya belajar dengan juga belajar. Tidak ada di situ juga guru, di sini juga guru. Artinya jenengan tetap guru, saya juga guru. Bukan kok jenengan murid, saya guru buatan. Sama-sama tasih baca Al-Quran. Ini nanti melihat kemampuan panjenengan sudah sampai di mana. Apakah betul-betul memang jenengan layak untuk bisa menjadi guru Umi atau belum. Kalau memang belum, maka berikutnya ada program tahsin yang sudah berjalan seperti di TK IT Nurul Iman. Tahsin ini insya Allah 6 bulan selesai, insya Allah tuntas. Kemudian setelah tahsin apa? Baru masuk di sertifikasi guru Al-Quran. Nah, sertifikasi guru Al-Quran yang 3 hari itu mulai jam 8 sampai jam 4. Ya, setiap hari itu hanya 3 hari aja. Kemudian setelah sertifikasi guru Al-Quran apa? Baru penerapan, kami pendampingan. Artinya apa? Nanti di SDIT Nurul Iman itu nanti akan kami dampingi ketika pertama kali menggunakan Umi. Tidak sakar PDW. Insya Allah akan kami dampingi sampai nanti selesai munakosyah, tetap kami dampingi. Insya Allah kami kawal. Sama-sama niatnya adalah membangun generasi Qurani. Lanjut berikutnya kucing, maka ada supervisi. Nanti insya Allah setelah pembelajaran berjalan 3 bulan atau 4 bulan, nanti akan kami supervisi, evaluasi. Kira-kira sudah bagus apa belum? Kan gitu. Kalau sudah, maka apa kedepannya? Nah, itu supervisi setiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Kemudian setelah supervisi nanti selesai bagus, maka nanti ada munakosyah. Ini munakosyah anak-anak, ini nanti akan dihadapi oleh 5 penguji. Jadi pertama fasohah, kedua tartil, ketiga tahfidz, keempat gharib, kelima tajwid. Jadi satu anak akan dihadapi oleh 5 penguji. Beda kalau saya kalau di kuliah itu hanya 2 penguji. Kalau di Al-Quran ini 5 penguji, bayangkan. Yang masih kecil-kecil. Jenengan yang sepuh-sepuh mawon paling dredeg nih. Dredeg nih. Baik, munakosyah. Setelah munakosyah apa? Maka khotaman dan imtihan. Artinya hasilnya 4 tahun yang sudah didapatkan itu harus dipublikasikan. Ya, harus diduduhke gitu loh. Dipertunjukkan kepada wali murid dan masyarakat sekitar. Sehingga tahu, oh ini toh Umi, oh ini toh SDIT Nurul Iman. Sehingga mereka bisa tertarik untuk belajar mengaji Al-Quran. Begitu sosialisasi dari kami tentang masalah keumian. Sebelum kami teruskan untuk tasheh, ada pertanyaankah? Dari Ustadzah atau Ustadz? Monggo silahkan.